wabarakatuh. The Honorable, the Headmaster of SMK Negeri 1 Beringin. The Honorable, the Head of KCD of Education and Culture Department of West Sumbar Regency. The Honorable, the Head of Committee of SMK Negeri 1 Beringin. The Honorable, teachers and all staff administration of SMK Negeri 1 Beringin. And all the heavy invitees, all the students of SMK Negeri 1 Beringin, especially the heavy 12 credits. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Beringin, yang kami hormati Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat, yang kami hormati Ketua Komite SMK Negeri 1 Beringin, yang kami hormati Pengawas SMK Negeri 1 Beringin, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta segenap karyawan SMK Negeri 1 Beringin, dan hadirin tamu undangan beserta siswa-siswi SMK Negeri 1 Beringin yang berbahagia. Selamat datang pada acara pelepasan siswa-siswi kelas 12 SMK Negeri 1 Beringin tahun pelajaran 2023-2024. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu sholiha. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa barik ala an'im wa ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu acara pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga, pembacaan doa. Acara keempat, sambutan kepala sekolah. Acara kelima, tarian. Acara keenam, pemberian penghargaan kepada lulusan terbaik masing-masing jurusan. Acara ketujuh, penyerahan ijazah kepada 37 peserta ujian akhir Angkatan 14 tahun pelajaran 2023-2024. Acara ke-8, kata perpisahan perwakilan kelas 12. Acara ke-9, sambutan Ketua Komite SMK Negeri 1 Beringin. Acara ke-10, sambutan Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat. Acara ke-11, persembahan kelas 12. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Dear honorable audience, ladies and gentlemen, before we start our agenda today, let barakah from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Let's open this event by reciting basmalah. Hadirin yang kami hormati, untuk meraih berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, as for the second event, namely singing Indonesia Raya song, for all the invitees, please stand up. Hadirin yang kami hormati, adapun acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
For all the invitees, please sit down. Dipersilakan duduk kembali. Hadirin sekalian, adapun acara yang ketiga yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Saudara Ahmad Mulyadi. Kepada Saudara Ahmad Mulyadi, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha pemurah. Pada hari dengan segala kelemahan dan kerendahan diri, kami bersimpuh di hadapan-Mu untuk berdoa dan bermunajat kepadamu, ya Allah. Atas karunia dan ridho-Mu, pada hari ini kami dapat melaksanakan acara pelepasan dan perpisahan siswa-siswi kelas 12. Atas karunia-Mu dan ridho-Mu pula, bimbinglah kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, syiratal mustaqim, sehingga dalam ibadah, belajar, bekerja, serta menjalankan berbagai macam kegiatan dan aktivitas senantiasa dalam hidayah dan lindungan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, Engkau maha pemaaf, lagi maha pengampun. Di hadapan-Mu kami adalah makhluk yang lemah, hamba-Mu yang banyak salah dan bergelimang dosa. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa anak-anak kami, dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau maha kuasa, Engkau maha sempurna. Engkau yang menguasai segala makhluk hari ini sangat berbahagia, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Kami sebagai orang tua, kami dan guru dapat mengantarkan anak-anak kami meluluskan siswa-siswi SMKN Negeri 1 Brangene dengan tingkatan kelulusan 100%. Ya Allah, mudahkanlah mereka untuk melanjutkan pendidikan perguruan tinggi dalam halangan suatu apapun, sehingga akan tercapai segala hajat dan cita-citanya, serta sukses dunia dan akhirat. Ya Syakur, ya Aziz, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan soleha, anak yang pandai bersyukur kepadamu, ya Allah, anak yang pandai berbakti kepada orang tua, anak-anak yang pandai menghormati dan taat kepada guru. Ya Allah, ya Tuhan kami, curahkanlah kami ilmu dan rezeki yang barokah, yang bermanfaat, agar kami mampu membimbing dan mendidik anak-anak kami menjadi anak yang berprestasi di dunia wal akhirah. Curahkanlah kami kekuatan dan kesehatan, agar kami mampu menjalankan amanah yang telah Engkau berikan. Curahkanlah kami kesabaran, agar kami mampu menerima segala cobaan dan ujian. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah hati kami, bukakanlah penglihatan kami dan pendengaran hati kami, agar kami ikhlas dan ridho dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Jadikanlah bangsa kami bangsa yang santun, bangsa yang bermoral,
bangsa yang bermartabat, bangsa yang pandai menghargai jasa para pahlawan, jasa para guru dan syuhada pejuang. Ya Tuhan kami, jadikanlah negara kami negara yang aman, damai dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kabulkan doa kami, terimalah permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu Muhammad nabil ulmi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ahmad Mauliadi kami aturkan banyak terima kasih. Check. Honorable audience, ladies and gentlemen, the next agenda is greeting that will be delivered by the Principal of SMK Negeri Satu Brangineh for Mrs. Dwi Apriyanisi SPD MM. Time and place are yours. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, adapun acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMK Negeri 1 Brangineh kepada Ibu Dwi Apriyanisi SPD MM. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kasih peserta didik, bersama kita telah hadir Ibu Rahmi Jamila. Selanjutnya yang kami hormati Ketua Komite SMK Negeri 1 Brangineh. Hari ini beliau tidak hadir dan beliau menitipkan salam buat Bapak Ibu wali siswa. Beliau hari ini sedang mengurus urusan pensiunnya di Mataram. Oleh karena itu beliau memberikan mandat. Jadi mohon diwakilkan kepada orang lain. Jadi kami meminta dengan sangat hormat kepada sesepuh kami yang berada dekat sekali di lingkungan sekolah kami, yaitu Bapak Iwan Irawan. Alhamdulillah beliau hari ini adalah anggota DPRD KSB. Telah hadir pula di tengah-tengah kami pengawas pembina SMK. Ini adalah mentor kami di sini, Bapak Ibu. Kemudian kami juga telah mengundang Bapak Kepala Desa Mura, kemudian Kepala SMP Negeri 1 Brangineh. Mudah-mudahan setelah ini juga beliau bisa hadir bersama kita. Dan yang paling kami banggakan di sini telah hadir Iduka Mitra SMK Negeri 1 Brangineh, ada KSB Mall, kemudian ada iduka-iduka yang lain yang mungkin akan segera hadir bersama kita. Dan yang paling saya banggakan dan saya muliakan adalah Bapak Ibu wali dari peserta didik kami yang kelas 12 yang hari ini akan kita lepas karena statusnya sudah menjadi tamatan. Yang tercinta siswa-siswi tamatan SMK Negeri 1 Brangineh tahun 2023-2024. Tepuk tangan buat mereka semua. Puji syukur kita sampaikan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini
kita mendapatkan nikmat yang begitu luar biasa dalam keadaan sehat, sehingga kita sempat hadir di ruangan yang berbahagia ini, di ruangan yang sederhana namun sangat kita banggakan. Selanjutnya tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana kita hari ini adalah dalam rangka menegakkan sunnah beliau, yaitu menjalin silaturahim satu sama lain antara pihak sekolah dengan pihak wali siswa. Semoga apa yang kita jalankan ini merupakan salah satu bentuk kita mengikuti beliau, mengikuti sunnahnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari kemudian. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita mengangkat kata ya. Sebenarnya banyak sekali kalimat yang bisa kita gunakan, bisa berbentuk perpisahan, bisa berbentuk wisuda atau purna siswa. Tapi kami di sini bersama anak-anak memutuskan menggunakan kata pisah kenang. Dan mudah-mudahan perpisahan ini adalah menjadi kenang-kenangan yang terindah buat mereka hari ini. Dan acara hari ini tidak akan berjalan seperti ini kalau tidak ada kolaborasi Bapak Ibu. Ini adalah bentuk gotong royong dari semua pihak, terutama siswa, terutama Bapak Ibu orang tua melalui anak-anaknya yang dititipkan di sini. Kerja keras mereka perlu kita beri apresiasi yang sebesar-besarnya. Konsep acara ini datang dari idenya siswa. Kami guru hanya mendampingi mereka untuk mewujudkan apa yang mereka konsepkan. Jadi benar-benar kita menginginkan mereka menjadi agen, menjadi pemikir, sehingga acara meskipun yang sesederhana ini datang dari idenya mereka. Bapak Ibu, melalui ini saya juga menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerjasama yang sudah kita lalui di sekolah ini selama 3 tahun. Mudah-mudahan ini menjadi tercatat sebagai amal kebaikan kita. Mudah-mudahan ini adalah amal yang baik Bapak Ibu melalui jalur pendidikan. Bapak Ibu sudah menitipkan anak-anaknya di sini, kemudian Bapak Ibu guru sudah menjalankan tugasnya, berusaha menjadi teman, menjadi guru, menjadi orang tua kedua yang baik di sekolah ini. Mudah-mudahan tidak ada hal yang tidak baik yang dibawa keluar oleh anak-anak di sini ya. Mereka meninggalkan kenangan yang baik di sini dan mudah-mudahan mereka membawa cerita yang baik pula kepada masyarakat yang ada di luar sana. Bapak Ibu, tamatan siswa SMK ini memiliki pesan bahwa mereka ini adalah agen BMW. BMW itu mobil yang keren Bapak Ibu ya, mobil mewah. Jadi tamatan SMK ini memiliki branding BMW. B-nya adalah bekerja, M-nya melanjutkan studi, kemudian W-nya berwirausaha. Jadi tamatan ini sudah disiapkan menjadi orang-orang yang mampu bekerja di perusahaan yang sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Selanjutnya mereka juga sama dengan anak-anak SMA pada umumnya bisa melanjutkan studi. Sila Pak Kepala. Jadi anak-anak ini bisa melanjutkan kuliah Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mampu dalam hal melanjutkan anak-anaknya untuk kuliah, boleh-boleh saja silakan. Kemudian yang terpenting, yang terakhir, anak-anak ini sudah disiapkan untuk berwirausaha. Jadi inilah keunggulannya anak-anak SMK, sudah mampu untuk bekerja dan mampu untuk berwirausaha. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bekal anak-anak di luar sana, menjadi nilai lebih dibandingkan dengan tamatan-tamatan lainnya. Jadi
telah hadir di sini ada Iduka, dan tadi juga saya ngobrol-ngobrol ya, membicarakan kayaknya sudah ada yang dibidik-bidik anak-anak. Makanya tunjukkan kompetensi terbaikmu. Di sini ada Iduka ya. Jadi kalau punya komunikasi yang baik juga bisa menjalin silaturahim, berkomunikasi yang baik, kemudian menyiapkan diri dengan segala kompetensinya, soft skillnya baik, maka Iduka pasti akan menerima dengan senang hati karena kalian sudah siap bekerja. Tepuk tangan buat tamatan SMK Negeri 1 Bali. Selanjutnya anak-anak, ada satu kalimat yang pernah viral, mungkin hari ini juga masih viral ya, bahwa ijazah itu hanya menunjukkan kita pernah bersekolah saja, tidak menunjukkan bahwa kita pernah berpikir. Itu kata siapa itu? Nanti kamu cari sendiri ya. Ini pesan khusus buat kalian tamatan ini ya. Jadi saya pernah menyampaikan ini di musola, bahwa hal penting dari ijazah itu adalah apa anak-anak? Saya selalu bilang, adab di atas ilmu. Tunjukkan bahwa kalian berada di dunia pendidikan ini, yang kalian kejar itu adab. Inilah perbedaan antara kita yang mengenyam pendidikan di dalam lingkungan sekolah dengan mereka-mereka yang tidak bersekolah. Selalu saya katakan kepada kalian, tunjukkan bahwa itu bedanya kita yang sudah bersekolah dengan yang tidak. Jadi kita harus malu. Mungkin orang tua kita tidak bersekolah anak-anak ya, nggak punya ijazah, tapi punya kemampuan untuk berpikir, punya kemampuan untuk menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik, punya kompetensi yang bagus meskipun tidak memiliki ijazah. Jadi kita yang memiliki ijazah harus malu dengan orang-orang tersebut, apalagi orang tua kita. Begitu ya. Kalian selalu pegang adab di atas ilmu. Dunia kerja, dunia usaha tidak menerima orang yang pintar, tetapi menerima orang yang memiliki soft skill yang baik, yang memiliki karakter yang baik. Keterampilan itu bisa dilatih, tapi memiliki soft skill yang baik itu harus dijalankan dari sejak dini, sepanjang kita mengenyam pendidikan, bahkan sepanjang hidup kita. Itu anak-anak ya. Bisa dibawa ini sebagai bekalnya. Coba saya pengen dengar suaranya. Bisa ya, insya Allah. Kalau kalian pegang itu, insya Allah dunia kerja manapun akan dengan senang hati menerima kalian. Baik Bapak Ibu, saya tidak ingin berpanjang-panjang, tapi sudah panjang. Melalui kesempatan ini, kami dari pihak sekolah, Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Taliwang, maaf, saya belum move on. Melalui kesempatan ini saya mewakili Bapak Ibu SMK Negeri 1 Berang Ene dengan segala kerendahan hati mengembalikan anak Bapak Ibu kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti mohon izin Pak Iwan menyampaikan sebagai perwakilan orang tua di sini, menyampaikan bagaimana kondisi kami kepada Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu ya, siapa tahu kami punya kesalahan terhadap anak Bapak Ibu, mohon kami dimaafkan. Dan kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya karena Bapak Ibu sudah menitipkan anaknya 3 tahun di sini. Dan melalui Bapak Ibu juga kami ingin menyampaikan, mohon kami dipromosikan. Siapa tahu Bapak Ibu memiliki anak, keponakan, tetangga dan lain sebagainya, bahwa hari ini kami sudah membuka PPDB, pendaftaran peserta didik baru. Jadi silakan kami dipromosikan. Siapa tahu melalui mulutnya Bapak Ibu pesan itu tersampaikan dan kami mendapatkan banyak siswa. Baik Bapak Ibu, saya akan akhiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Dwi Aprianisi SPDM Epino, kami ucapkan banyak terima kasih. The next agenda is dancing. To all the dancer, time is yours. Acara selanjutnya, persembahan Sanggar Seni Batu Tangar SMKN 1 Brangene kepada penampil tarian, disilakan.
Kelihatan sih. Kita masih maju udah deh. Terima kasih kami sampaikan kepada penampil tarian. Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya yaitu pemberian penghargaan kepada lulusan terbaik masing-masing jurusan. Kepada yang disebutkan namanya, dimohon menuju ke atas panggung, diwakili orang tua masing-masing. Penghargaan untuk siswa terbaik jurusan ATPH, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, atas nama Livia Triwardani. Dimohon kesediaan Ibu Kepala Sekolah SMKN 1 Brangeni untuk memberikan plakat.
Penghargaan siswa terbaik jurusan OTKP, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran, atas nama Muhammad Mirza Haikal, dimohon kesediaan kepada Kepala HCD atau pejabat yang mewakili untuk memberikan plakat. Penghargaan siswa terbaik jurusan APHP, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, atas nama Mardian, dimohon kesediaan kepada Bapak Iwan Irawan MSI untuk penyerahan plakat. Tulis di grup aneh proses. The seven agenda is awarding medals to students who had completed academic 2022, 2023, and completed their respective levels. Acara selanjutnya, pengalungan medali kepada peserta didik yang telah menamatkan pembelajaran pada tahun pelajaran 2023-2024. Dimohon kesediaan Ibu Kepala dan Bapak Ibu Guru Ketua jurusan masing-masing untuk memberikan pengalungan medali dan Ahmad Yani, Lombok, 31 Januari, 31 Juli 2005, putra dari Bapak Sanusi, dari jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Hei, kenapa soal kenapa merah? Langsung. Aldo Norawi, Jawa, 4 September 2005, putra dari Bapak Sabiola, dari jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Saman Kersia. Manisara, Mekarsari, 24 Mei 2004, putri dari Bapak Saharudin, dari jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Mardian, Sumbawa Barat, 6 Februari 2005,
putri dari Bapak Hasbullah dari jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Noval Kalbuana Putra, Kalimantan, 7 November 2003, putra dari Bapak Supriyadi dari jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Nurul Hidayatullah, Lampung, 18 Agustus 2005, putri dari Bapak Aminullah dari jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Wiwin Wulandari, Manemen, 5 Juni 2006, putri dari Bapak Darwin dari jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Adit Saputra, Bakti Jaya, 7 Maret 2006, putra dari Bapak Erwin dari jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Aldi Saputra, Sumba Barat, 9 Maret 2006, putra dari Bapak Muhammad Ifansa dari jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Aldiono, Hijrah, 10 November 2005, putra dari Bapak Sahabudin dari jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Bojes Juanda Putra, Sumba Barat, 14 Agustus 2005, putra dari Bapak Badut Mustafa dari jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Egi Febrian, Kaliwang, 2 Februari 2006, putra dari Bapak Junaidi dari jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Haspandi Ade Putra Pratama, Lampung, 13 Januari 2006, putra dari Bapak Hamsan dari jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Ibnu Sahaji Murawi, Sumba Barat, 7 Mei 2005, putra dari Bapak Muhammad Amin dari jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Livia Triwardani, Sumba Barat, 14 Januari 2006, putri dari Bapak Baharudin dari jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. M. Yusuf, Sumba Barat, 11 Juni 2004, putra dari Bapak Sodikin dari jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Padliyadi Rahman, Sumba Barat, 22 November 2005, putra dari Bapak Dedi Irwansyah dari jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Randa Irawan, Sumbawa Barat, 12 April 2005, putra dari Bapak Mustafa dari jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Reza Ilma Pratama, Lampung, 6 Juni 2006, putra dari Bapak Mulyakin dari jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Supratman, Sumbawa Barat, 6 September 2003, putra dari Bapak Hanafi dari jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Umar Murah, 27 September 2002, putra dari Bapak Sapri dari jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Yusril Jayadi, Kalimantan, 19 Desember 2003, putra dari Bapak Rustam dari jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Ariel Dwi Kuswanto, Taliwang, 4 Desember 2006, putra dari Bapak Muhammad Amin dari jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Bedi Wahyudi, Taliwang, 29 November 2006, putra dari Bapak Amin dari jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Deski Arya Saputra, Seloto, 27 Desember 2004, putra dari Bapak Ismail dari jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Dini Mardianti, Murah, 11 Maret 2006, putri dari Bapak Taharudin dari jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Kori Rahmawati, Jerawe, 14 Maret 2005, putri dari Bapak Mursali dari jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Lailatul Fitri, Lampung, 16 November 2005, putri dari Bapak M. Zain dari jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Muhammad Mirza Haikal, Taliwang, 9 April 2006, putra dari Bapak Joni Kuswanto dari jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Putri Marta Italia, Kalimantan, 15 Juni 2005, putri dari
Abu Bakar dari jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Ramdatun Novianti, Pancor, 6 November 2003, putri dari Bapak Abdul Ghani dari jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Sonia, Hijrah, 1 Agustus 2005, putri dari Bapak Naim dari jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Tiara Citra, Murah, 21 Februari 2006, putri dari Bapak Sufian Hadi dari jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Tri Sunnati, Hijrah, 18 April 2006, putri dari Bapak Sajamuddin dari jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Yuyun Safitri, Sumbawa Barat, 16 Desember 2005, putri dari Bapak Jumahir dari jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Brang Ene, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMK Negeri 1 Brang Ene, yang saya hormati tamu undangan serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara pisah kenang kelas 12 angkatan ke-16 SMK Negeri 1 Brang Ene. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, berdirinya saya di sini untuk mewakili teman-teman kelas 12 untuk menyampaikan sepatah dua kata di hari yang penuh haru ini. 3 tahun sudah Bapak Ibu Guru membimbing kami dengan penuh ketulusan dan kesabaran. Di sekolah inilah mimpi dan harapan kami muncul. Disinilah tempat di mana kenangan putih abu-abu kami tercipta. Kebersamaan dan semua cerita indah di sini hanya menjadi sepenggal kenangan. Bangku sekolah bukan hanya tempat untuk belajar, tetapi juga tempat di mana kami telah membuat kenangan yang akan kami ingat dan kami kenang nanti saat tua. Terima kasih kepada teman-temanku yang sudah berjuang sampai sejauh ini. Tetaplah melangkah walaupun tertati-tati. Banyak hal yang akan kita lalui ke depannya. Setiap langkah yang kita jalani tidaklah sama. Proses kita berbeda-beda, tetapi dengan satu tujuan yang sama, yaitu kesuksesan. Adapun pesan kepada adik-adik kami untuk terus semangat belajar, gunakan waktu yang kalian miliki sebaik mungkin, harumkanlah alma mater sekolah, dan lanjutkanlah perjuangan kami untuk mengembangkan sekolah kita yang tercinta ini. Terima kasih dengan penuh tulus kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah mendidik kami bukan hanya dari buku-buku teks, tetapi juga dari pengalaman hidup yang kita bagikan bersama. Tak lupa pula kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru atas kesalahan, kehilafan, dan kenakalan kami.
Tidak ada harta yang bisa kami berikan untuk membalas jasa dan kebaikan Bapak, Ibu guru semua yang sudah memberikan cinta yang tulus kepada anak didiknya. Setiap detik yang kita lalui bersama, setiap tawa, setiap air mata membentuk bagian dari perjalanan hidup yang berharga. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah memberikan support kepada anak-anaknya. Tanpa dukungan dan kerja keras kalian, kami belum tentu bisa sampai pada titik ini. Doakan kami dan restuilah perjalanan kami untuk menuju masa depan yang cerah. Sampai jumpa teman-temanku, guru-guruku dan adik-adikku. Thank you for coming into my life and giving me joy. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Lailatul Fitri. The ninth is the proper The ninth agenda is reading by the Chief of Committee of SMK Negeri Satu Pranggene or the representative to Mr. Iwan Irawan MSI. Time and place are yours. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Komite SMKN 1 Pranggene yang diwakili oleh wali siswa kepada Bapak Iwan Irawan MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta para guru dan karyawan SMK Negeri 1 Pranggene, Bapak Ibu dari KCD Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian Bapak-Bapak pengawas, Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP 1 Pranggene, yang berbahagia Bapak dan Ibu wali murid, orang tua murid yang berkesempatan hadir pada hari ini. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada hari ini untuk mengikuti acara pisah dengan siswa SMK Negeri 1 Pranggene. Tentunya sholawat dan salam tak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang tentunya kita berharap nanti di akhir zaman ini kita mendapatkan syafaat dari Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, termasuk para orang tua murid, adik-adikku sekalian, saya ini terus terang saja, tadi saya bicara sama Pak Wakil Kepala Sekolah, ini saya pemain cadangan. Kemarin sore saya dihubungi oleh Pak Koek itu, ipar saya itu, mana ini Pak Koek itu? Ada Pak Sudir juga, Jenderal Sudirman itu telepon saya, perintah Ibu Kepala Sekolah tolong katanya. Ini kalau sudah perintah susah nih ya. Malu saya. Saya sampaikan sama Pak Dirman, Pak Pengawas, saya ini biasa ngomong politik, tidak biasa bicara soal pendidikan. Tapi karena sebagai pemain cadangan siap saja. Kapan saja siap saja. Baik, jadi saya akan mohon maaf nanti lebih awal kalau nanti agak panjang-panjang sedikit atau ada mungkin kaitannya dengan politik. Itu ada teman saya bayar. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tentunya sebagai komite, kebetulan rumah saya di depan SMK 1
Berangene ini, saya juga ikut bertanda tangan dulu waktu pendirian. Sampai saya bilang Pak Pengawas, karena saya dulu ketua BPD-nya Desa Murah, saya orang terakhir yang tanda tangan. Saya mau tanda tangan kalau SMK-nya dibangun di depan rumah saya. Jadi saat itu Pak Tamrin, kepala sekolah yang pertama, kalau nggak salah ya itu mau. Ya udah saya tanda tangan dan alhamdulillah betul di depan. Konsep yang dulu kita bangun begini Pak Pengawas, kita kepingin Berang Enek ini, khusus di Murah ini adalah yang bagian pendidikannya. Jadi SPK, SD, SMP, SMA ada di sini. Kemudian di Meneneng itu untuk pelayanan publik. Jadi kantor camat, kantor KCD segala macamnya ada di sana pelayanan. Nanti untuk di Kalimantan dan seterusnya itu untuk misalkan KTD pertanian atau apa PTD ya sekarang. Itu yang arahnya ke sana. Jadi konsepnya begitu dulu yang kita ingin kembangkan di Berang Enek. Jadi tertata lah. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tentu yang pertama saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SMK Negeri 1 Berang Enek yang sudah mendampingi putra-putri kami sehingga pada hari ini bisa menyelesaikan pendidikannya pada hari ini. Juga Bapak Ibu yang hadir pada hari ini sebagai wali murid, kami juga menyampaikan banyak terima kasih. Kenapa? Karena tanpa kerjasama orang tua murid dengan pihak sekolah, tentu proses belajar, proses mengajar juga tidak bisa terlaksana dengan baik. Dan syukur alhamdulillah hari ini kita sama-sama menyaksikan anak-anak kita bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan mudah-mudahan nanti berikutnya bisa meneruskan ke jenjang berikutnya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah kaitannya dengan tadi Ibu Kepala Sekolah sudah menyebutkan BMW, belajar, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Terus terang Pak Pengawas, saya senang kalau lihat ada murid-murid itu yang sampai di Taliwang, ada yang dagang buah, ada yang macam-macam ini kegiatannya. Macam-macam. Saya senang betul keluarga. Dan saya berharap orang tuanya juga harus mendukung. Saya juga kepingin adik-adik yang 37 orang hari ini, itu jangan ada yang malu. Saya mau bilang sama teman adik-adik sekarang ini, ke depan ini, siapa yang menguasai teknologi, siapa yang menguasai komunikasi, siapa yang menguasai jaringan, itu yang menang. Siapa yang menguasai teknologi, kalau kalian keluar dari SMK Berang Enek tidak menguasai teknologi, minimal kalian harus bisa komputer. Minimal bisa ngetik Word dan Excel. Kemana saja yang ada perkantorannya, itu pasti wajib teknologi. IT-nya tolong dikuatkan. Hatta kalian mau kuliah, coba kuasai ini. Kedua, tadi saya ngomong komunikasi. Saya berharap Ibu Kepala Sekolah ke depan bikin terobosan setiap minggu atau setiap bulan anak-anak kita ini dilatih komunikasi. Ibu Yati itu jagoan urusan komunikasi. Tapi tidak ada salahnya sekolah ini membiayai. Kalau nanti sekolah tidak punya biaya, saya bantu nanti untuk biaya. Saya bantu untuk komunikasinya. Saya pernah merekrut, saya pernah punya program kerjasama dengan Jepang. Saya ambil anak SMK 1 Berang Enek yang paling jago, yang paling ahli, disodorkan Santi namanya. Anak dari Lampung sekarang sudah berkeluarga di Taliwang. Disodorkan ke saya kerjasama dengan Jepang, dia jadi akuntansi, dia kuasai betul akuntansinya. Saat itu masih akuntansi atau perkantoran saya lupa. Tapi ketika kami arahkan kamu berurusan dengan Bank NTB, setengah mati dia berkomunikasi.
ketika pihak dari kita kerjasama dengan Bapeda, kita kerjasama dengan saat itu masih Nyumon, dia kelabakan berbicara. Mau berbicara dia malu, tapi dia menguasai tulis menulisnya, dari angka-angka dia kuasai. Tapi kan penilaian orang bukan dari kepintaran kalian juga, anak-anak sekalian, tapi komunikasi kalian. Saya senang tadi Ibu bicara soal adab. Di situ pun juga agak lemah kita kemarin. Nah, ini menjadi poin bagi Ibu Kepala Sekolah. Bila perlu setiap bulan bisa didatangkan siapa-siapa yang bagus. Anak-anak kita mulai sekarang dilatih komunikasi. Tadi saya satu sudah bicara tentang teknologi, kedua bicara komunikasi, bagus-bagus lagi Ibu bicara bahasa Inggris. Saya punya teman Pak Muhammad Rizal namanya, PT PIL, manajer PT PIL Ibu Yati kenal. Cuman beliau yang bisa lulus di sana karena dia menguasai bahasa Inggris. Cina-Cina yang ada di sana, karena kita jarang bisa berbahasa Cina, akhirnya hanya dia yang diterima. Itu pun Pak Rizal itu menguasai 3 PT PIL, kemudian yang dari Jepang, kemudian yang dari Jakarta, Krakatau. Dia harus mengurusi orang-orang itu karena menguasai bahasa Inggris. Saya mau bilang sama adik-adik sekarang, semester itu akan selesai di bulan Juni ini. Kemarin Kepala Dinas Tenaga Kerja menyampaikan sekitar akhir tahun ini itu akan ada perekrutan 1.000 orang tenaga kerja untuk Aman Mineral Industri Amin. 1.000 orang. Ini tantangan buat kalian. Jangan sekarang hanya senang kuasai tadi teknologi, karena tetap itu akan menjadi patokan. Kedua, kalau kalian bisa kuasai bahasa Inggris, ada kelebihan kalian dibanding yang lain. Nah, yang ketiga, jaringan. Jangan malu. Saya minta tolong adik-adik yang 37 orang ini, tolong jangan malu. Saya terus terang Ibu Kepala Sekolah, saya kadang-kadang paling jengkel saya. Pak pengawas saya paling jengkel, ini coba dicari solusi. Setiap anak-anak yang lulus, baik itu SMA maupun yang kuliah, itu pasti orang tuanya keliling. Kalau nggak datang ke rumahnya Bupati, Wakil Bupati, ke rumah Sekda, ke rumah Dewan, semua orang tuanya minta tolong. Kita harus malu ya adik ya. Kalau kalian sudah lulus, kalian kuliah, ini kesempatan kalian bangun jaringan. Jangan malu datang. Kalian yang harus jalan. Biasakan komunikasi. Tadi saya sudah ngomong yang kedua komunikasi. Kalau kalian miskin jaringan, jangan berharap bisa ada ruang untuk bekerja. Kalau katanya orang-orang presiden itu ordal ya Ibu ya. Kalau nggak punya ordal sekarang susah. Tapi yang paling penting kalian yang maju. Malu kita sama orang tua kita ini. Sudah dibiayai, sudah semuanya, ujungnya pun pulang dari Mataram, pulang dari Jogja, pulang dari mana-mana. Bapak ibunya yang keliling Ibu ya. Ini PR juga untuk Ibu Kepala Sekolah, bagaimana supaya anak-anak kita ini jaringannya nanti dari mulai kelas 2, kelas 3 dia sudah terbiasa. Makanya saya senang Ibu mengundang Ibu Yati. Ini kan bagian dari jaringan. Dia banyak betul namanya pengusaha. Saya baru tadi bicara Amin. Besok ini bulan September ada 200-an lebih perekrutan untuk Umi Pasir Mandiri yang di Kertasari, Batu Kapur. 50% kapurnya akan masuk ke semester, ke PT Aman. 50% lagi akan diekspor ke Australia. Lagi-lagi akan butuh tenaga-tenaga yang punya kemampuan IT dan bahasa Inggris. Akhir Desember ini bandara di Kiantar itu akan selesai. Pasti juga akan butuh orang-orang yang punya kemampuan skill. Saya yakin di SMK Berang Enek ini akan lebih skillnya dibanding yang SMA. Karena kita kejuruan ini lebih mengalir. Dan saya berharap juga Ibu Kepala Sekolah juga proaktif. Tidak ada salahnya bersama Dinas CID, kita yang proaktif menjemput bola. Tadi saya sudah buka
Kalau di Amin akan ada buka 1000 tenaga kerja, kenapa nggak kita SMK Brangene ini kirim surat proaktif seperti apa yang dibutuhkan kita siapkan. Begitupun yang di BPM. Saya bantu saja jaringannya, tapi saya berharap pihak sekolah juga proaktif. Kalau saya kan hanya bantu memfasilitasi, tapi pihak sekolah yang saya kejar. Kalau mau kita fasilitasi, kan begitu Ibu Yati ya. Manfaatkan kami ini untuk bisa membangun jaringan. Begitupun di bandara. Sekarang di bandara itu lagi pendataan. Memang didahulukan anak-anak yang tapi akan dibuka slot juga untuk di luar wilayah Kecamatan Kototan. Berikutnya, kemarin baru selesai, 1 bulan yang lalu sudah selesai lelang blok di Brangrea untuk tambang. Sekarang lagi proses perizinan. Bulan ini, paling telat bulan depan, blok emas juga di Brangene yang di Matayang selesai pelelangan. Akan buka tambang lagi. Nah, peluang-peluang ini, kalau teman-teman tidak miskin jaringan tadi saya bilang, pasti akan ketinggalan informasi. Ini penting supaya ini jadi bahan masukan buat teman-teman adik-adik semua. Kalaupun adik-adik nanti ini bisa mau melanjutkan studinya ke perguruan tinggi, sesuaikan dengan apa yang potensinya akan ke depan, yang akan ada muncul di Sumbawa Barat atau di luar Sumbawa Barat. Tadi ada IT, kedua bahasa Inggris, bagus-bagus kalian bisa bahasa Inggris. Kadang banyak juga yang bahasa Indonesianya pun masih 1-2 lah, tapi tidak di SMK Brangene. Yang ketiga jaringan. Tolong adik-adik, kalau kalian kepingin maju ke depan, 3 ini pasti menjadi poin. Saya pelajari saja itu hampir semua 3 ini jaringan. Kalau dengan jaringan kalian ada, pasti informasi ada. Saya yakin Bapak dan Ibu Kepala Sekolah di sini, guru-guru kalian itu akan bangga. Yang lulus dari sini bisa bekerja. Apalagi punya perusahaan. Apalagi bisa bekerja sama dengan perusahaan asing. Apalagi nanti kalian-kalian ini bisa mengambil lagi putra-putri adik-adik kalian di sini untuk bisa bekerja. Kan ini yang ingin dicapai ya, Ibu Kepala Sekolah ya. Jadi tolong adik-adik kita ini, walaupun kalian sudah lulus, kalaupun kalian mau bekerja, karena ada peluang bekerja, pastikan, ini juga sedikit aja buat Bapak dan Ibunya. Tetap akan dicari atau akan dibutuhkan vaksinnya sudah 3 kali. Pastikan anak-anak siapa tahu yang sudah SMK ini mau langsung bekerja, pastikan vaksinnya minimal 3 kali. Kalau mau lari ke Malut bekerja, pasti yang ditanya sudah vaksin belum? Minimal itu 3 kali. Kalau belum, dari sekarang dibiasakan. Karena ada kartunya itu nanti, itu juga. Siapa tahu yang dari sini ada yang kepingin langsung bekerja, Bapak-bapak dan Ibunya, pastikan vaksinnya sudah 3 kali. Mau bekerja di sana, mau bekerja di BPM, mau di bandara, tetap akan itu menjadi salah satu syarat untuk bekerja. Nah, bekalnya siapa? Ibu, banyak ini yang mau masuk ke Malut sampai ke Saran belum bisa karena vaksinnya baru 2 kali. Kan vaksinnya ini gratis. Jadi lebih baik kalau nanti sambil mengisi waktu adik-adik yang lulus ini, kalau memang belum vaksin 3 kali, segera. Siapa tahu kalian ini besok ada pembukaannya lebih cepat untuk persiapan di Amin. Kalian sudah siap secara kesehatan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya juga lupa juga tadi menyampaikan selamat kepada adik-adik semua. Yang 37 coba berdiri. Yang 37. Aduh, lama betul ini berdirinya. Mana? Baik, adik-adik saya mau sampaikan selamat buat kalian. Selamat yang kedua, selamat yang pertama, selamat sudah lulus. Selamat yang kedua ini selamat berjuang. Kalau kemarin masih santai dibiayai oleh orang tua, sekarang kalian sudah mulai lihat dunia nyata. Ya kan? Kemarin masih santai, main-main, sekarang sudah tidak bisa main-main. Baik, terima kasih, duduk lagi. Saya mau sampaikan,
ada seorang sultan itu minta nasihat kepada seorang sufi. Ini ada riwayatnya. Sultan itu pergi ke orang sufi, guru kepala sekolah, dia minta tolong kasih saya satu nasihat. Beliau minta, sufinya, saya ini sudah punya seluruhnya. Punya jabatan, punya uang, punya kesempatan, punya segalanya. Saya mau minta nasihat. Si sufi itu hanya ngasih nasihat cuma satu. Beliau bilang, semua ini pasti berlalu. Ingat adik-adik, semua ini pasti berlalu. Hanya itu pesannya. 3 tahun kalian di sini, selesai kan? Pasti berlalu. Pak Kepala Sekolah juga, Ibu Kepala Sekolah juga, pasti akan berlalu juga sebagai Kepala Sekolah. Hal yang sama juga para pengawas. Jadi pesannya, kita tidak bisa lagi bermain-main adik-adik ya. 3 tahun tidak terasa berlalu. Sekarang masuk angkatan kerja. Kalau kalian main-main, ya selesai. Kita kepingin sebagai komite, sebagai kepala sekolah, ibu dari KCD, pengawas, orang-orang tua ini, kita kepingin nanti pertemuan yang di tahun depan ibu kepala sekolah, 37 orang ini tolong diundang. Entah sebagai mahasiswa, syukur-syukur mereka jadi pengusaha, syukur-syukur mereka bekerja di mana, tolong hadirkan supaya mereka inilah kebanggaan bagi adik-adiknya, kebanggaan orang-orang tua. Ini kita tantang, ya. Yang mau kuliah berapa orang? Coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dari 37 hanya 13 yang mau kuliahnya. Berarti ada 24 ya tadi ya yang tidak. Yang 24 ini mau apa nih? Mau bekerja? Ya. Kalau kalian mau bekerja, ada waktu 1-2 bulan ke depan, siapkan. Tadi saya bilang, kuasai IT, kan nanti kalau kalian dites di Dinas Tenaga Kerja, lihat ya, itu pasti ditanya kemampuan komputer. Pasti ditanya, bisa bahasa Inggris kan? Kadang-kadang ditambah lagi, bisa bawa mobil nggak? Jangankan SIM A, SIM C saja nggak punya, malu juga. Nah ini mohon jadi perhatian adik-adik, itu pasti akan ditanya. Dan jangan sampai kita keluar dari sini tidak punya kemampuan itu. Ini terima ijazahnya kapan? Oh baik, terima kasih. Saya Bapak Ibu sebelum saya akhiri memang ada pesan sponsor ini, Pak Sudir ini nakal juga. Beliau sampaikan pesan sponsornya, tolong sampaikan sama Bapak dan Ibu yang mungkin masih punya kewajiban katanya. Saya sebenarnya malah menyampaikan. Mohon dibantu pihak sekolah. Kira-kira yang masih punya kewajiban. Dan ini pengalaman Ibu, tolong juga dibantu siswanya. Karena pernah ada yang di Berangrea itu sampai datang ke rumah. Mau bekerja, ijazahnya tidak ada. Masih ditahan oleh pihak sekolah. Hanya gara-gara belum menyelesaikan administrasi. Kasihan jadinya muridnya tertahan. Kedua, yang beberapa waktu lalu mau masuk polisi atau tentara. Gagal di Mataram, pulang karena tidak ada surat keterangan dari sekolah maupun ijazah. Karena di sana ditanya ijazahnya mana. Dan kasihan. Nah, ini yang menjadi mohon perhatian juga bagi kita orang tua, mohon dibantu pihak sekolahnya. Sekali lagi, saya sampaikan selamat kepada adik-adik. Mohon kalian persiapkan diri yang 24, kalau yang 13 masih mau melanjutkan, pastikan
kalian mengambil fakultas yang berpotensi untuk kalian bekerja ke depan. Ini saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu guru sekalian. Kalau boleh, adik-adik jangan lagi mengambil program guru. Ini saya mohon maaf Ibu ya Bapak dan Ibu guru, karena terlalu banyak ini Pak sekarang. Kalau kalian masih berpikir mau jadi P3K, PTT, kayaknya peluangnya agak sempit ke depannya. Apalagi sekarang 2.400 ya Pak ya. Hampir terisi semua di kabupaten. Kalian hindari itu. Kedua, memang tenaga kesehatan juga banyak betul. Kalau kalian orientasinya bekerja sebagai pegawai pemerintah. Tapi kalau kalian orientasinya di luar pemerintah, peluangnya banyak. Teman saya, anaknya lulusan juga guru, dia bekerja di Thailand mengajar. Ada juga anaknya yang mengajar di Filipina. Karena mereka butuh guru. Itu yang saya mau sampaikan, kalau kalian mau ngambil fakultas, pastikan fakultasnya, saya mau ini, pastikan. Jangan sampai kalian mengambil tapi nggak nyambung dengan apa yang kalian mau bekerja. Ujung-ujungnya Bapak Ibu kalian lagi yang mutar. Datang ke rumahnya Pak Bupati, datang ke rumah ini, malu lah. Kasihan orang tua kalian. Waktunya kalian buktikan bahwa kalian punya kemampuan, kalian tunjukkan, banggakan orang tua kalian. Ya adik-adik ya, siap? Siap? Sekali lagi terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Ibu KCD, Bapak Pengawas, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat buat adik-adik, selamat berjuang. Mudah-mudahan kita doakan bersama bahwa adik-adik kita ini bisa sukses di kedepannya. Sekali lagi juga terima kasih kepada Bapak Ibu dan staf karyawan SMK Negeri 1 Brangenek yang sudah meluangkan waktunya untuk mengajar, memberikan bimbingan kepada anak-anak kami. Baik, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Iwan Irawan MSI. The next agenda is speech from the head of Kajayaan Sumo Regency or the representative from Mrs. Rahmi Jamila SA. Time and place are yours. Acara selanjutnya, sambutan Bapak Kepala Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat atau pejabat yang mewakili kepada Ibu Rahmi Jamila SA disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK 1 Brangenek, yang terhormat Bapak Ibu Pengawas, tamu undangan, serta anak-anakku yang hari ini akan diwisuda. Sebenarnya bukan diwisuda ya, karena sudah lulus alhamdulillah 100%. Anak-anakku, ini saatnya kalian merambah dunia kerja, merambah dunia wirausaha. Di sini ada hadir mitra kerja kita. Mitra kerja kita kami minta untuk membangun kerjasama dengan anak kami. Kalau tidak bisa mengambil mereka bekerja, minimal kasih pelatihan untuk mereka agar mereka bisa berwirausaha dengan ilmu yang mereka dapat di dalam sekolah ini. Dan untuk anak-anakku, jangan berkecil hati. Kalau kalian di sini memasuki program pertanian, petani itu tidak kalah penting untuk kehidupan kita. Kalian bisa melanjutkan lagi program ini di Universitas Pertanian. Kalau memang melanjut keluar, ada yang di luar. Di Kardopa juga ada program pertanian. Kalian bisa mengembangkan ilmu kalian dengan apa yang kalian dapat di sini.
Sekarang teknologi sudah canggih seperti yang disampaikan oleh Bapak ini. Kita bisa belajar dari Google, bisa belajar dari mana saja. Ya anak-anakku ya, peluang kerja di KSB ini terbuka untuk kalian. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Dewan tadi, banyak sekali peluang kerja untuk kalian. Tinggal bagaimana cara kalian mengembangkan diri kalian. Karena tidak ada orang yang dapat merubah diri kalian kecuali kalian sendiri. Ya anak-anakku, untuk kedepannya, kalau karena sudah semuanya disampaikan oleh kepala sekolah dan Bapak dari Dewan tadi sudah memborong semuanya, kalau misalnya kalian pergi kuliah, pergi kemana saja, membawa ijazah, jangan sampai yang asli ya. Tinggalkan yang asli, bawa yang fotokopi saja. Karena banyak sekali ijazah itu hilang. Dan memang kami untuk Bapak Ibu, mungkin anak-anaknya ada yang ijazahnya sudah hilang. Kami di KCD siap menerima pembuatan surat keterangan pengganti ijazah. Itu legal. Tetapi harus ada arsip yang sudah disediakan oleh sekolah. Itu kalian bisa pakai, ya. Nah, dan kedepannya nanti ijazah itu bukan disimpan, itu dijadikan seperti yang Bapak Anu bilang tadi, untuk pemacu kalian bekerja. Kalau saya bersekolah, artinya saya terdidik, punya adab dan sebagainya. Kunci kesuksesan adalah tetap rendah hati, menjaga iman dan takwa. Tidak banyak yang sampaikan karena semuanya sudah disampaikan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Rami Jamila SD. Honorable audience, ladies and gentlemen, we have gone through the event as an effort together. Finally, the end of the event, which is closing. To close this event, let's say Hamdalah together. Hadirin sekalian yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui bersama. Akhirnya tibalah pada penghujung acara, yaitu penutup. Untuk menutup acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kesediaan kepada orang tua wali murid agar bisa foto bersama. Ya. Ada, lihat sini. Maisara. Di bawah. Kawan, dengarlah yang akan aku katakan tentang dirimu selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak, dan kamu kayak gorila. Martian. Kasih lihat medalinya. Kepala kamu ngajak di balapan, daripada di lo kayak Bapak Buana Putra. Mundur lagi.
akan semua sepi di hati. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama satu ada cerita tentang masa yang indah saat kita berdua, saat kita Aldi Samudra. Kan ada di sini kameranya selang waktu. Ada kamera selang waktu ini. Kita